Pemirsa, cara Capres Anies Baswedan menggait pemilih muda terlihat mulai berbuah hasil. Live di TikTok banjir penonton dan cara yang sama pun mulai dilirik kandidat lainnya. Sejumlah kandidat Capres dan Cawapres merambah media sosial TikTok. Para calon ini mulai menyadari pengguna platform TikTok amat masif di kalangan pemilih generasi Z. Matanya etalase berapa? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengawalinya dengan live TikTok 29 Desember 2023 lalu. Meski baru merambah TikTok, namun Anies berhasil merebut hati penghuni medsos. Anies memperoleh penonton yang cukup banyak ketika pertama live, tembus hingga 300.000 orang. Jadi saya coba Google, ternyata itu TikTok shopping habit sebanyak TikTok. Popularitas Capres nomor urut 1 itu juga menjulang di awal Januari 2024. Selain mendapat dukungan dari fandom K-popers, Anies bahkan dijuluki Abah Online. Saya sebetulnya ketika memulai itu ya mulai biasa aja. Saya juga sendirian itu mulainya, nggak ada yang nemanin sama sekali. Malah saya sempat kebingungan ketika di ujung, nggak ada tim mendampingi, nggak ada. Jadi bukan sesuatu yang dipersiapkan khusus, spontan. Saya ya ngobrol aja. Saya rasa saya akan teruskan itu. Kalau Anda ingin beribadah dengan baik, jangan campur aduk antara yang halal dan yang haram. Sedangkan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD pun mengikuti. Menko Polhukam itu live TikTok 2 Januari 2024. Mahfud membantah tampil live di TikTok lantaran mencontek pola Anies. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, dia melakukan siaran live TikTok lantaran diajak Gen Z dan influencer yang mendukungnya. Enggak, saya sudah lama kan main-main begitu. Cuma kebetulan ya momentumnya ada, lalu teman-teman ngajak, yuk gitu-gitu aja. Saya tidak merasa ikut Anies, malah saya tidak tahu Pak, Anies melakukan apa. Aksi live TikTok yang dilakukan Capres Cawapres Pilpres 2024 memang dinilai positif. Founder Drone Emprit Ismail Fahmi menyebut, apa yang dilakukan Anies Baswedan melalui media sosial merupakan game changing. Perhatikan itu misalnya ya, dan ada satu emosi yang masuk, yaitu ada yang bilang berikan fatherless, ya, saya nggak punya abah, ya, bilang bisa nggak saya panggil abah. Seperti ini menarik ternyata ya. Jadi obrolan yang terlalu serius seperti di Anies di awal itu belum bisa menjangkau luas, tapi begitu masuk online yang sifatnya sehari-hari, pertanyaan yang umum, ini menjadi menarik ya. Dan adanya desa Anies online tadi di TikTok, kemudian muncul Anies Bubble. Ini merupakan game changing. Gaya kampanye via media sosial TikTok juga pernah dijalani Presiden Chile Gabriel Boric di pemilu Chile tahun 2021. Calon Presiden Gabriel Boric saat itu mendapat dukungan K-popers. Gerakan penggemar K-pop yang masif berhasil membuat Boric menjadi pemenang pemilu kala itu. Apakah fenomena di Chile bisa juga terjadi di Indonesia? Google sebentar ya, biar bisa Tim jawab. Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.